teman-teman, ketemu lagi sama aku Kak Zakiah yang akan menemani teman-teman belajar nyiapin UTBK tahun 2024. Nah, setelah sebelumnya aku kemarin bahas soal-soal PM yang dari X ya, dari teman-teman yang ada di X alias Twitter. Nah, kali ini aku mau bahas soal-soal PK-nya nih teman-teman. Dan memang PK itu lumayan banyak banget yang nanyain ya. Dan itu ternyata ya kebanyakan memang sebenarnya butuh konsep-konsep dasar teman-teman. Aku sih memang belum ya, aku janji-janji terus sih dari kemarin mau bahas per materinya PK, tapi kayak belum sempet ya teman-teman bikin materinya. Harap bersabar menunggu, insya Allah akan aku siapkan ya sebentar lagi terkait dengan semua sub materi-materi untuk PK. Dan kalau PK sama PM itu kan sebenarnya butuh materi dasar yang sama ya. Jadi mungkin nanti pas aku bahas materinya akan aku sertakan contoh di PK-nya maupun di PM-nya kalau aku dapet soalnya kayak gitu. Oke teman-teman, insya Allah kali ini aku akan bahas yang soal-soal PK ya, yang dari X tadi. Dan ini seru banget, jangan sampai videonya teman-teman skip. Oke, langsung aja yuk kita bahas soal-soalnya. Halo teman-teman, kita bahas PK ya kali ini. Dan aku masih ngambil soalnya dari X ya. Kita langsung soal yang pertama. Jika X memenuhi persamaan 9 pangkat X tambah 8 kali dalam kurung 3 pangkat X min 1 sama dengan 1, maka 9X kuadrat per 3X nilainya berapa? Nah, ini adalah ini ya teman-teman ya, bab eksponen atau perpangkatan. Teman-teman masih inget gak rumus-rumusnya? Itu kan ada beberapa, ada lumayan banyak rumusnya ya. Jadi kita harus menguasai rumus-rumus itu biar bisa mengoperasikan jenis-jenis soal seperti ini teman-teman. Pertama-tama kita jabarkan dulu nih soalnya. Kan 9 pangkat X, kemudian ditambah 8 dikali 3 pangkat X min 1 sama dengan 1. Nah, ini kita jabarkan teman-teman. Kan ini kan ada 3 pangkat X. Nah, ini lebih baik kita jabarkan juga nih. Ini sih kayaknya nanti ketemu bentuk persamaan ya, aku curiga. Oke teman-teman, ini soalnya dilengkapi emot ya, aku sengaja. Jadi, waduh, soal apa ini? Jadi ini kita kasih nama, dia adalah emoji. Oke, 9 itu kan 9 itu adalah 3 pangkat 2 ya. Jadi 3 pangkat 2 pangkat X kayak gini teman-teman. Kemudian tambah 8 kita biarkan karena 8 tuh tidak bisa kita bagi 3 ya. Jadi nggak ada hubungannya juga dengan pangkat 3 kayak gitu. Terus teman-teman, perhatikan nih. Ini kan di sini kan ada pangkat yang dikurangi. Nah, pangkat yang dikurangi itu adalah bentuk pembagian. Jadi, ini aku ingetin beberapa rumus-rumus eksponen ya. Kalau ada A di pangkat M per A di pangkat N. Nah, ini sama-sama variabel A. Jadi, A-nya nih sama kan kembar. Terus kemudian dia dibagi. Dia masing-masing punya pangkat. Ini pangkatnya bisa kita kurangi. A pangkat M dikurangi N. Sebaliknya, kalau misalkan perkalian. Nah, perkalian nih A pangkat N gitu ya. Maka karena sama-sama A, pangkatnya itu bisa kita jumlah M tambah N. Ini rumus yang paling gampang untuk dihafal ya, rumus yang dasar banget nih di pereksponenan. Berarti kan ini kalau kita jabarkan jadi 3 pangkat X per 3 pangkat 1, ya kan? Sama dengan 1. 3 pangkat 1 itu ya 3 ya teman-teman ya. Nah, perhatikan. Ini juga nih ada sifat yang ketiga, aku tambahin ya. Jadi kalau ada suatu A, pokoknya A berapapun, kemudian dia punya pangkat M, kemudian dipangkatin lagi N. Ini bisa kita gabung, dia bisa jadi A pangkat MN kayak gitu. Bisa juga kita balik A pangkat NM. Nah, nanti bisa kita pecah lagi jadi A pangkat N pangkat M. Nah, kayak gitu. Karena ini ada 3 pangkat X teman-teman. Jadi ini kita ubah jadi 3 pangkat X ya. Jadi ini adalah 3 pangkat X pangkat 2 kayak gini. Kan bisa kita balik tadi pangkatnya. Kemudian ini tetap ya 8 kali 3 pangkat X per 3. Pangkat satunya nggak usah kita tulis. Nah, kita samakan dulu nih penyebutnya. Kan yang sebelah sini itu belum per 3. Jadi ini bisa kita kali dengan, ganti warna ya biar teman-teman bisa membedakan. Ini bisa kita kali dengan 3 per 3. 3 per 3 kan 1. Jadi kita tidak mengubah apapun. Sehingga ini jadinya adalah 3 dikali 3 pangkat X kuadrat per 3. Kita bisa langsung gabung nih, gabung aja ya. Per 3 kan sudah sama per 3. Tambah 8 kali 3 pangkat X sama dengan 1. Teman-teman inget ya, kalau ada pemisahnya sama dengan, itu kan biasanya kita kali silang. Kita lanjut di sebelah sini. Nah, 1 ini kan 1 per 1 sebenarnya. Jadi kalau kita kali silang tuh kayak ini dikali ini sama-sama dikali 1 gitu loh.
Sehingga ini jadi 3 kali 3 pangkat X kuadrat tambah 8 kali 3 pangkat X sama dengan 3, ya kan. Nah, ini bisa kita ubah nih bentuknya jadi persamaan kuadrat sebenarnya, tapi dengan permisalan. Mari kita permisalkan. Ingat nih, ada kuadratnya. Biasanya kalau bentuk-bentuk kayak gini tuh teman-teman, emang bisa kita ubah jadi nanti persamaan kuadrat kayak gitu. Ini kan 3x-nya pangkat 2, kemudian yang sebelah sini pangkat 1. Yang di sini itu nggak punya pangkat. Nah, itu kan bisa kita ubah jadi bentuk persamaan kuadrat. Jadi kayak gini, 3, kemudian 3x kuadrat, ini dikali kan, kemudian 8 dikali 3 pangkat x. 3-nya ini kita pindah ke sebelah kiri nih, jadi min 3 sama dengan 0. Itu kan persamaan kuadrat dengan permisalan. Nah, kita sekarang punya ini nih, kita punya ini. Lalu kita misalkan sekarang, misal si 3 pangkat X itu adalah A. Nah, sehingga sekarang kita punya 3A kuadrat. Tuh, sudah berubah jadi bentuk persamaan kuadrat. Tambah 8A min 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorisasi dari sini, ya kan? Ini kita faktorisasi. Masih ingat ya, kalau misalkan di depannya variabel yang berpangkat itu, ini kan A pangkat 2 itu ada angka 3-nya. Nah, itu cara faktorisasinya kayak gini, teman-teman. Ini agak mengganggu ya rumus ini ya. Nah, ini kita pindah dulu nih. Oke, ini kita pindah dulu ya guys ya. Ini kita pindah semuanya. Kayaknya si emoji kamu ikut ya, kemana-mana juga dia ikut. Ribet emang ya aku. Oke lah, nggak apa-apa kayak gini guys. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini kan kita faktorisasi nih. Nah, kalau dia itu ada koefisien depannya yang punya pangkat ini teman-teman, jadi yang oke, aku ingetin lagi deh, nanti mungkin aku bahas fungsi ya kapan-kapan. Jadi aku nanti akan bahas bukan fungsi, maksudnya persamaan fungsi kuadrat kayak gitu. Kan ini kan biasanya kita sebutnya sebagai A ya teman-teman ya. Terus yang variabel depannya yang pangkatnya 1, ini kan pangkat 1 itu adalah B, terus yang ini tuh konstanta, itu kan biasanya C. Nah, karena ini ada angkanya, ini harus kita kali dulu teman-teman, A kali C. A kali C kan sama dengan min 9 ya. Nah, ini yang teman-teman harus faktorisasi nih. Yang mana kita harus menemukan dua angka. Dua angkanya adalah P sama Q. Nah, jadi P kalau sama Q itu dikali hasilnya adalah A dikali C, yang min 9 ini. Tapi kalau kita jumlah hasilnya yang B, kayak gitu. Paham ya? Itu kalau misalkan depannya kuadrat, depannya yang variabel berpangkat 2 itu ada angkanya. Oke? Kalau min 9 kita faktorisasi berapa? Yang kalau dijumlah hasilnya 8. Ya jelas saja positifnya lebih besar ya, 9 dikali dengan min 1 ya kan? Jadi hasil faktorisasi kita adalah, nah karena di sini ada angka 3-nya, di sini harus kita kali sepertiga dulu teman-teman. Terus ini enggak lagi, biasanya kan kita x gitu ya. Nah, ini harus 3x. Nah, di sini juga harus 3x. Tadi kita dapat 9 sama min 1 ya. Jadi ini positif 9 min 1. Kan 9 kali min 1 adalah min 9. 9 tambah min 1 adalah 8. Oke, nah karena di sini ada sepertiga, jadi ada yang bisa kita coret nih. Yang ini nih, kita coret semuanya. Kan di sini kan ada penjumlahan. Jadi harus dicoret semua ya. Ini kan 1, terus ini 3. Maka faktorisasi kita sekarang menjadi x tambah 3 dikali 3x min 1. Paham ya teman-teman ya? Gampang kan? Maka nilai x kita adalah x sama dengan min 3, atau ini x-nya sama dengan 1/3. Nah, kira-kira mana yang memenuhi? Karena tadi kita pakai permisalan, kita lanjut di sini ya. Kembali pakai warna orange. Nah, tadi kan kita pakai permisalan tuh. Misal 3 pangkat x-nya sama dengan kok aku jadi x ya teman-teman? Di sini nggak konsisten. Wait. Di sini tuh harusnya tadi a ya teman-teman. Di sini a, ini a. Ya kan? Di sini berarti a. Ini tadi a ya. Lupa aku kalau pakai a. Maafkan. Nah, kita sudah punya a. Tadi kan kita misalin 3 pangkat x-nya adalah a. Ini tadi loh yang kita misalkan. Teman-teman masih bisa lihat kan? Seret. Oke, nah maka tentu saja yang memenuhi itu adalah yang positif, yang ini. Ya, yang ini yang memenuhi. Biasanya aku kasih tanda M, itu memenuhi. Kalau ini TM tidak memenuhi. Ya, kayak gitu kan waktu kita belajar zaman-zaman dulu ya. Nah, jadi yang memenuhi kita sudah punya ya, A-nya adalah 1/3. Kenapa yang negatif tidak memenuhi? Kan emang tidak memenuhi. Coba ya, kita pakai yang negatif nih.
3 pangkat X sama dengan min 3. Nah, ini kan udah nggak sama. Di sini plus 3, di sini min 3. Min 3 pangkat berapa? Yang sama dengan 3 pangkat X itu kan nggak bisa kita samain. Nah, jadi yang memenuhi adalah 1/3. Kalau hanya 1/3 itu memenuhi 1/3. Aku tambahin lagi rumus ya. Ini tadi kan rumus kita. Nah, kalau ada 1 per A, itu kita bisa tulis menjadi A pangkat min 1 kayak gitu. Berarti di sini adalah 3 pangkat min 1. Ini kan udah kembar nih 3. Nah, maka berlaku hukum kesamaan ya. Jadi nilai X-nya berarti adalah min 1. Oke, kita sudah punya nilai X min 1. Lalu kita masukkan ke sini. Kita kan diminta mencari nilai 9 pangkat X kuadrat. Maka 9 pangkat X kuadrat per 3 pangkat X sama dengan 9 pangkat X-nya kan min 1. Min 1 kuadrat ya 1 teman-teman. Kemudian 3 pangkat min 1. Ini kan jadinya 9 pangkat 1 per 3 pangkat min 1. Aku jabarin banget ya. Ini 9 pangkat 1 kan 9. 3 pangkat min 1. Kalau dia tuh pangkatnya negatif tuh bisa naik teman-teman. Bisa naik, bisa turun. Pokoknya pangkat tuh di sini kan pangkat 1 nih tadi yang hukum sifat rumus yang ini. Jadi kalau misalkan kita punya A pangkat atau misalkan kayak 1 per A pangkat min, harusnya tadi M ya, jadi ini min M kayak gitu, biar kayak rumus-rumus gitu. Yang kita punya 1 per A pangkat min M, maka ini jadinya A pangkat M. Jadi pangkat tuh kalau naik ke atas, ceritanya kita naikin nih, jadi pangkatnya berubah jadi positif, jadi negatif kayak gitu. Berarti ini kan 9 kali 3 pangkat 1. 9 kali 3 berapa? 27. Jawabannya adalah 27. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Astagfirullah, aku tak sanggup kata emot. Nah, di sini kita punya S-nya adalah 1 per 1 plus akar 2 plus 1 plus akar 2 plus akar 3 plus titik plus 1 per akar N plus akar N tambah 1. Jadi ini penjumlahannya selalu ditambahi 1 ya teman-teman ya. Nah, ini kan bentuk-bentuk yang tidak rasional nih kalau masih per akar kayak gini. Ini kalau kita rasionalkan, kira-kira dia deretnya jadi apa ya, biar kita tahu nih deretnya adalah deret aritmatika atau deret geometri teman-teman. Oh ya, sini diketahui ya S sama dengan 10. Jadi S nya ini penjumlahannya semua deret ini adalah 10. Oke, coba kita rasionalkan 1 aja ya. 1 per 1 plus akar 2 itu masih ingat gak cara merasionalisasi akar? Ini juga masih ada hubungannya dengan pereksponenan tadi ya, perpangkatan ya, dikali sekawannya penyebut. Nah, sekawannya penyebut itu apa sih? Kalau di sini plus, maka sekawannya adalah minus. Tapi harus pecahan. Jadi 1 min akar 2 per 1 min akar 2. Nah, ini kan kalau kita hitung, ini kan jawabannya adalah 1, teman-teman ya. Jadi kita tidak mengubah apapun sebenarnya. Cuman harus sekawan. Biar jadi rasional. Oke, 1 dikali ini tetap ya 1 min akar 2. Kemudian teman-teman pernah tak ajarin kan bentuk aljabar istimewa. Jadi kalau ada A kuadrat min B kuadrat, itu bisa kita jabarkan menjadi A plus B kali A min B ya kan, kayak gini. Nah, ini kan kebalikannya teman-teman, dimana bentuknya adalah 1 plus akar 2 dikali 1 min akar 2. Kan berarti jadinya adalah 1 kuadrat min akar 2 kuadrat ya kan. Ini akarnya juga yang kuadrat ya. Sehingga ini menjadi 1 min akar 2 per 1 min akar 2 kuadrat berapa? 2 dong, akarnya hilang. Sehingga ini menjadi 1 min akar 2 per min 1. Kan min nih, per min 1. Nah, ini kita jadiin agar nggak usah pecahan per min 1 gitu ya. Jadi minnya kita kali ke depan. Min 1 min akar 2 kayak gini. Kali ke depan apa sih? Kali ke atas maksudnya. Sehingga ini berubah menjadi min 1 plus akar 2. Oh, bentuk ini tuh adalah rasionalnya adalah min 1 plus akar 2. Kalau bentuk yang kedua, coba ya, aku pengen ngecek polanya. 1 per akar 2 plus akar 3. Nah, ini nggak perlu aku jelasin nih, kan tadi yang pertama udah tak jelasin. Sekawannya adalah akar 2 min akar 3 per akar 2 min akar 3. Ini jadinya akar 2 min akar 3. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Terus ini min akar 3 kali akar 3 adalah 3. Ini jadinya akar 2 min akar 3 per min 1. Jadinya adalah min akar 2 plus akar 3. Oke. Ini. Berarti kalau kemudian kita rasionalisasi, bentuknya itu selalu yang pertama jadi negatif, yang kedua positif. Sehingga kalau kita ubah nih teman-teman, si deret itu jadinya adalah
min 1 tambah akar 2. Min akar 2 tambah akar 3. Ya kan, gitu terus. Berarti nanti akan ada min akar 3 tambah akar 4. Dan seterusnya sampai min akar n tambah akar n plus 1. Oh gitu, oke. Ini kan kalau kita lihat habis nih 0, 0, 0. Nanti juga dia, pokoknya dia sampai terakhir, sampai berapapun ya, dia itu nanti akan ada cuman, jadi kayak gini teman-teman berarti ya. Yang bersisa adalah, nih min n ini pasti habis. Yang bersisa hanyalah ini ya. Dan yang depan, yang paling depan sama paling belakang. Jadi S sama dengan min 1 tambah akar n plus 1. Oke. S kita punya 10. Sama dengan min 1 tambah akar n plus 1 ya kan. Satunya kita pindah nih. Jadi 10 tambah 1 sama dengan akar n plus 1. Nah ini kan 11 sama dengan akar n plus 1. Nah untuk menghilangkan akar tuh kanan kiri kita kuadratkan teman-teman. Nah ini 11 kuadrat berapa? 121. Ini akarnya jadi habis nih, hilang. Jadi n plus 1. Sehingga n sama dengan 121 min 1. N sama dengan 120. Kita ditanya adalah n-nya ya. Oke, ini jawabannya 120 guys. Astagfirullah, aku jadi sanggup sekarang. Ini kalau sekarang si emot jadi agak sombong ya. Ini sih kempil. Oke, ini masih eksponen nih. Jadi modifikasi dari soal-soal bentuk eksponen kayak gitu. N-nya berapa? Kalau berlaku segini sama dengan 2 pangkat N. Nah, kita nanti kan bisa dapat N, berarti ini harus jadi 2 pangkat bla 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 nih nanti sama dengan 2 pangkat N. Nanti N-nya yang ini, yang titik-titik yang kita nggak tahu ini. Ini sih kelihatan teman-teman ya, kalau aku tuh sudah bisa melihatnya. Ini kan 2018, 2019, kan nggak mungkin kita ngitung 2 pangkat 2019 ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai pemilu selesai juga nggak kehitung gitu loh. Oke. Nah, ini bisa kita jabarkan teman-teman. Ini juga bentuk-bentuk aljabar. Jadi kayak gini teman-teman. Ini kita pecah menjadi ada 2018-nya, berarti 2018-nya bisa keluar dari kurung. Jadi 2019 itu kan 2018 ya. Dikali atau ditambah 1. Nah, ditambah 1 wes gini, tak giniin dulu. Nah, terus nanti kan berlaku hukum perpangkatan tadi ya, rumus-rumus perpangkatan tadi ya. Kalau pangkatnya jumlah bisa kita ubah jadi perkalian kayak gitu. Oke, ini min 2 pangkat 2018. Lalu yang ini berarti harus kita ubah biar jadi 2008 juga, biar nanti 2008 kembar kita keluarkan. 2 pangkat 2008 ditambah 1 ya kan, dikurangi 2 pangkat 2008. Nah, kemudian yang sama-sama, oh ini belum kita jabarkan nih, kita jabarkan dulu yuk. 2 pangkat 2018 dikali 2 pangkat 1 ya kan, min 2 pangkat 2018 dikali 2 pangkat 2008 dikali 2 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat 2008 teman-teman, sama dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N. Nah, ini kan si kembar nih. Nah, bisa kita keluarkan sehingga dia menjadi 1. Jadi 2 pangkat 2018 keluar dari kurung. Di sini bersisa 2 pangkat 1, nggak usah ditulis ya. Di sini kan mesti ada angka 1 goib yang nggak terlihat, yang selalu aku bilang. Berarti kan min 1. Nanti kalau kita kali ke dalam kurung, bentuknya kembali ke asal. Nah, ini kan jadinya sama dengan bentuk asal. Kayak gitu. Berarti ini juga bisa kita keluarkan 2 pangkat 2008. Buka kurung. 2 dikurang 1 ya kan, sama dengan 2 pangkat N. Ini 1, ini 1. Jadi kayak tinggal 2 pangkat 2018, susah banget sih ngomongnya, dikali 2 pangkat 2008 ya teman-teman ya, sama dengan 2 pangkat N. Sehingga, nah lagi-lagi ininya kembar sama-sama 2. Kan pangkatnya bisa kita jumlah. Jadinya 2 pangkat 2018 ditambah 2008 sama dengan 2 pangkat N. Oh, udah ketemu. N-nya adalah, ini tambah ini berapa? Tambah 2018. 886 1 gimana sih? Kayak 2 ya. Jadi ini 4026. Jadi N-nya yang ini teman-teman, 4026. Jawabannya yang C. C lagi. Tadi C, sekarang C. Kayaknya jawabannya C semua deh ini. Lanjut, ini si emot makin sombong ya, parah sih kalau nggak bisa yang ini kayak gitu. Oke teman-teman, kita punya A1 adalah
6. Aku tulis lagi deh biar kelihatan. Kemudian A2 adalah 4. Kita punya AN plus 1 sama dengan 2 kali AN plus 2 ditambah 3AN. Maka nilai dari A3 tambah 2A4 sama dengan berapa? Nah, kita punya ini kan yang diketahui, tapi ditanya A3, berarti kita harus bikin A3 dulu teman-teman sama A4. Dari sini sih biasanya tuh. Nah, ya kan? Kita bikin agar dia jadi A3, biasanya dari indeksnya yang paling besar dulu nih. Kan N plus 1 sama N plus 2 ini kan besaran ini. Jadi kita fokus lihat ini. Ini biar jadi 3, itu kan harus kita tambah 1. Maksudnya berarti N-nya 1 di sini. Jadi pada saat N sama dengan 1, ini kan jadinya adalah A pangkat 1 kok A pangkat? Pokoknya A1 tambah 1 gitu. 2 kali A1 tambah 2, tuh kan kita jadi punya A3 nih, tambah 3A1. Nah, ini kan jadi A2. Nah, A2 kita punya. Ini A2 yang 4 tadi. Terus kemudian 2A3 tambah 3A1 juga kita punya. Oke, kita masukkan. A2-nya adalah 4 ya di soal. A3 yang ingin kita cari. A1-nya adalah 6. Ini 18. Ini 2A3 tambah, terus ini 4. Maka 2A3 18-nya pindah jadi min 18 ya. 4 min 18. Ini min 14 sama dengan 2A3. Oke, A3-nya min 14 per 2 min 7. Nah, kita sudah punya A3, kita pasti udah bisa nyari 4 nih teman-teman. Gampang ya ini ya. Lanjut. Biar jadi 4, N-nya harus 2. Sekarang untuk N sama dengan 2. Maka A2 tambah 1 sama dengan 2A 2 tambah 2 tambah 3A2, ya kan? Ini A3 sama dengan 2A4 sama dengan 3A2. A3 kita udah punya kan tadi min 7. A4-nya yang ditanya. A2-nya tadi 4 ya. Oke. Ini 12. Ini 2A4. Ini min 7. Min 7 tambah 12-nya pindah. Jadi negatif ya. Min 12 sama dengan 2A4. Maka 4 sama dengan min 2 min 17 min 12 itu kan min 7 min 12 itu kan min 19 ya. Per 2. Oke. 4-nya kita punya. Ditanya adalah sebelah sini ya. A3 tambah 2A4. A3 tadi min 7. 2A4-nya adalah min 19 per 2. Coret-coret min 7 min 19 berapa teman-teman? Min 26. Bener-bener gempil. Oke teman-teman, soal selanjutnya ya, soal faktorial. Ini ada yang tanya kayak gini sih di X, cuman kayak waktu itu kan tulis di buku gitu loh, jadi nggak terlalu kelihatan jelas, jadi aku ketik lagi. Karena ini ketikannya nggak susah ya. Oke, jadi teman-teman masih ingat nggak rumus faktorial? Jadi kalau ada n faktorial itu adalah n dikali n-1 dikali n-2 dikali terus ya dikali n-3 dan seterusnya sampai dikali harusnya pakai x aja kayak gini. Dikali 1 kayak gitu teman-teman. Nah, kita langsung kerjakan soal A ya. Serahkan padaku. n-5 faktorial dibagi dengan n-7 faktorial sama dengan 20. Kita disuruh mencari n. Oke. Ya, ini kita jabarkan. n-5 faktorial itu kan kalau kita jabarin jadi n-5 dikali n-6 dikali n-7 faktorial ya kan, biar nanti si n-7 faktorial bisa kita coret teman-teman. Jadi di bawah ini nggak usah kita papain, sama dengan 20. Tuh ini tuh kelihatan ya, dia kayak jadi persamaan kuadrat kayak gitu. Jadi ini kita coret-coret, tinggal n-5 n-6 sama dengan 20. Oke, lalu ini kita kali ya, seperti biasa biar jadi persamaan fungsi kuadrat. N kuadrat min 6n, kemudian min 5. Min 5n tambah 30 sama dengan 20. Maka ini menjadi n kuadrat min 11n tambah 30. 20-nya kita pindah jadi negatif. N kuadrat min 11n tambah 10 ya teman-teman ya. Sama dengan 0. Ini persamaan fungsinya sekarang. Ini udah kelihatan sih. Ini kan kalau kita faktorisasi,
Nah, karena ini lebih aman ya dari yang tadi. Ini kan di sini kan nggak ada angkanya, ada angka 1 yang goib ya. Jadi tinggal C aja. Berapa kali berapa sama dengan 10 kalau dijumlah sama dengan min 11. Ya N min 10, N min 1. Kan min kali min positif. Min 10, min 1, min 11. Oke, sehingga N-nya adalah 10 dan N-nya sama dengan 1. Oke, ini adalah N yang memenuhi untuk yang A ya. 10 dan 1. Kita lanjut yang B. Kita ganti warna deh. N plus 1 per N min 2 faktorial sama dengan 120. Oke. Kita ingin mencoret N min 2 ya. Berarti ini kita jabarkan yang atas ya. Ini kan N plus 1. Kemudian N plus 1 min 1 gitu teman-teman. Kemudian N plus 1 min 2. Apakah sudah jadi min 2? Belum ya. Kemudian N plus 1 min 3. Nah, sampai sini aja. Faktorial. Sama dengan, per dulu ya, bukan sama dengan. N min 2 faktorial. Ini kan N plus 1 teman-teman. N plus 1 min 1, N aja. N plus 1 min 2, N min 1. N min 1. Kemudian ini jadi N min 2 faktorial. Udah bisa dicoret deh sama yang bawah. Habis-habis sama dengan 120. Ini jadinya adalah N plus 1 kali N min 1 sama dengan 120. Kemungkinan teman-teman, kalau ini kan nanti kalau kita kalikan jadi pangkat 3 ya. Ini nggak bisa kita jadiin fungsi kuadrat. Maksudnya nanti difaktorisasi susah. Coba ya, pasti nggak ketemu. Ini kan aljabar istimewanya, ini sama ini. Jadi ini N kuadrat, kemudian min 1 ya kan, dikali N. Sama dengan 120. Ini jadinya N pangkat 3 min N, min 120 sama dengan 0. Kita bisa pakai metode Horner juga bisa sebenarnya. Tapi ini udah kelihatan jelas gak ada sih. Gak ada faktorisasinya. Nah, N yang memenuhi itu bisa kita giniin teman-teman. Kalau kita anggap N-nya 4 misalnya ya, biar kalau ini kan 4, ini 4, ini 4, berarti kan ini jadinya 4 tambah 1 ini 5 dikali 4 dikali 3. Kurang ya. 15 kali 4 itu 60 kali 2. Oh, 5. N-nya 5, 5, 5. Nggak enak ya di sini deh. Apa ini? Jadi N-nya sama dengan 5. Itu kan berarti jadinya 6 kali 5 kali 4. 4 kali 5 20. 2 kali 6 120. Jadi N yang memenuhi adalah 5, teman-teman. Nah, ini kayak gini, lebih gampang. Karena yang biasanya kalau misalkan kayak ada 3 faktor ya, 3 faktor dari angka, ya kita coba yang sama lah. Atau kita coba yang memenuhi. Coba dari angka yang paling memungkinkan teman-teman. Berapa kali berapa sama 120. Tadi kan aku nyoba 4 dulu nih, ternyata kurang ya. Kalau 5 ternyata alhamdulillah langsung ketemu kayak gitu. Entahlah, dia udah menyerah duluan. Dia udah menyerah duluan. Kenapa kamu menyerah? Diketahui bahwa mobil A berkendara selama 2 mil memerlukan waktu N jam. Sedangkan mobil B berkendara jarak 3 mil memerlukan waktu M jam. Jika mobil C berkendara dengan kecepatan rata-rata dari mobil A dan mobil B, waktu yang diperlukan mobil C, waktu untuk berkendara dengan jarak 5 mil. Oke, kita tulis dulu yang diketahui ya. Berkendara selama 2 mil memerlukan waktu N jam. Nah, ini kan jarak ya teman-teman ya. Jarak yang A itu adalah 2 mil. Kemudian T-nya, TA itu adalah N jam. Kemudian yang B tadi berapa mil? 3 mil ya. Kemudian waktu yang diperlukan itu adalah M jam. Nah, C itu berkendara dengan kecepatan rata-rata mobil A dan mobil B. Waktu yang diperlukan jika berkendara 5 mil, berarti SC diketahui ya 5 mil. Yang ditanya adalah TC. Sementara katanya V-nya C itu adalah rata-rata. Rumus rata-rata apa teman-teman? Kan kalau kecepatan rata-rata itu ya VA tambah VB dibagi 2 kayak gitu. Nah, kita nyari kecepatannya dulu nih. Rumus kecepatan apa? Ini rumusnya Jokowi ya. Maksudku gini loh teman-teman, JKW
segitiga, rumus kecepatan itu loh. J sama dengan K kali W, alias kalau di fisika ya, S sama dengan V kali T. Berarti V sama dengan S per T, kayak gitu. VA sama dengan S nya tadi kan 2 mil, 2 per N per jam, per N jam. Kemudian VB sama dengan 3 per M. Wah, ketemu VC. VC sama dengan 2 per N tambah 2 per M dibagi 2. Udah, kita kayak giniin aja. Maka TC, kalau T berarti gimana teman-teman? Kalau T berarti kan S dibagi V. Jadi T C sama dengan S dibagi V. SC VC. SC-nya tadi 5. 5 dibagi, karena pecahan tak tulis sebelahnya ya. Dibagi 2 per N tambah 2 per M per 2. Kalau pembagian kan caranya adalah dibalik jadi perkalian. 2 per N tambah 2 per M. Ini harusnya aku selesaikan tadi ya. Gak apa-apa, ini 2 kali 5 10 kan. Nah, ini kita satukan dulu nih, kita satukan. Kalau pecahan beda penyebut ini teman-teman, ini caranya gini. Kayaknya aku juga udah pernah ngajarin sih waktu itu ya. Jadi ini 2 dikali M. Gini caranya. 2 dikali M, 2 dikali N plus 2 dikali N per N dikali M. Kayak gitu. Jadi ini kalau kita jabarkan menjadi, kalau kita selesaikan maksudnya 2M tambah 2N per MN. Kayak gitu. Ini kan pembagian ya, pembagian. Berarti kita langsung balik aja ya. Jadi ini jadinya 10 dikali, atau kalau mau dijabarkan nggak apa-apa deh, 2M tambah 2N per MN kan. Maka tinggal 10 dikali MN per 2M tambah 2N. Sehingga TC adalah 10 MN per 2M tambah 2N. Ini untuk TC. Ada nggak? Oh, ini bener udah jawabannya ya dia. 10 MN per 3. Kok aku 2? Oh, ini tadi ada angka 3 teman-teman. Mana yang 3? 3 per M. Bukan, salah hitung dari awal. Bukan salah hitung, salah tulis ya. Ini 3 per M. Ini 3 per M. Ini berarti 3N. 2M tambah 3N. 2M tambah 3N. 10 MN per 3N tambah 2M. Sama aja dibalik ya. Jadi jawabannya yang A ini. Selanjutnya tentang himpunan. Ini doang aku bisa sih. Sombong ya. Satu himpunan yang berisi angka-angka mempunyai sifat untuk setiap angka T di dalam himpunan tersebut. Angka T plus 2 terdapat di dalam himpunan. Jika min 1, ini min 1 teman-teman ya. Kalau nggak kelihatan ini aku perjelas. Ada di dalam himpunan, angka manakah yang masuk juga dalam himpunan? Misal kita punya himpunan T nih. Kan untuk setiap T katanya ya, jadi ada T, kemudian juga ada T plus 2, dan nggak tahu tuh berapa lagi. Kita tinggal substitusi nih, kalau misalkan min 1 ada dalam himpunan, berarti min 1 ini kan masuk. Kemudian T plus 2 juga masuk. T-nya min 1 nih. Tambah 2 sama dengan 1, 1 masuk. Kalau 1 masuk berarti kan T plus 2 sama dengan 1 tambah 2, 3 masuk. Kalau 3 masuk dalam himpunan berarti T plus 2 sama dengan 3 tambah 2, 5 masuk. Dan seterusnya teman-teman ya. Jadi ada min 1, ada 1, ada 3, ada 5. Harusnya 1, 3. Nah, 1, 5. Nah, 3 ini nggak masuk ini harusnya ya. Jadi yang benar adalah 2 sama 3 aja. Kan kayak gitu. Untuk setiap angka T dalam himpunan. Nah, menurutku cuma 2 sama 3 sih teman-teman. Coba nanti teman-teman koreksi ya. Ini benar apa enggak. Tapi aku yakin ini benar sih. Oh, biar aku bantu. Bentar, nggak ngerti katanya yang ngerjain ya. Materinya persamaan garis. Garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis 2x tambah 4, 2x tambah y sama dengan 4, dan x tambah 2y sama dengan 2 di 2 titik berbeda. Oke. Ini kita blok ya, di 2 titik berbeda teman-teman. Berarti ada satu garis yang memotong nanti 2 garis ini di 2 titik berbeda, bukan di 1 titik yang sama ya, harus 2 titik berbeda. Oke.
Jadi pertama-tama teman-teman, untuk garis, kalau dia gradiennya berbeda, pasti kemiringannya berbeda. Ingat ya, kalau garis lurus, ya misalkan ada dua garis itu kan punya kemiringan atau gradien yang kita sebut dengan M. Jadi M1 kalau dia sama dengan M2 artinya garisnya sejajar, kemiringannya sama teman-teman. Garis sejajar itu kan kayak gini, dia miringnya ke sini terus dia miringnya ke sini terus. Nah, dia tidak akan pernah bertemu, maksudnya dia tidak akan pernah saling berpotongan ya sampai kiamat, karena dia kan selalu berjejer, gimana bisa berpotongan gitu. Kalau misalkan dia berpotongan atau tegak lurus gitu ya, sebenarnya bukan berpotongan, jadi berpotongan secara tegak lurus, nah kayak gini nih, membentuk suatu sudut siku-siku, maka itu gradiennya dikali, terus hasilnya adalah -1. Jadi jelas kalau misalkan gradiennya tidak sama, dia pasti akan berpotongan. Kalau M1 tidak sama dengan M2, ini pastilah berpotongan. Kalau ini namanya adalah tegak lurus. Tegak lurus tuh simbolnya kayak gini teman-teman ya, pokoknya dia membentuk suatu sudut siku-siku. Kalau ini jelas akan berpotongan nanti, kalau pokoknya gradiennya nggak sama tuh pasti berpotongan kayak gitu. Coba ya aku ilustrasikan ke dalam sebuah diagram kartesius nih. Nah, kita cek ya persamaan garis yang pertama dulu. Bentar, aku tulis dulu. Persamaan garis yang pertama adalah 2x tambah y sama dengan 4. Gimana caranya nyari gradien? Kita ubah bentuknya jadi y sama dengan mx plus c. Jadi gradiennya itu adalah yang m ya teman-teman ya. Y sama dengan 2x pindah jadi -2x plus 4, ya kan? Sehingga ini gradien untuk yang pertama itu adalah -2. Yang kedua sekarang, x plus 2y sama dengan 2. Oke. 2y sama dengan -x tambah 2. Maka y sama dengan, nah ini nggak boleh ada variabel, nggak boleh ada koefisien depannya y, harus 1 ya. Harus 1y. Ini kan berarti kan 2-nya pindah nih jadi per 2. Ini berarti -x per 2. Semuanya dibagi 2 per 2 per 2, sehingga persamaannya jadi -setengah x tambah 1. Maka gradien yang kedua adalah -setengah. Artinya teman-teman, ini persamaannya itu menunjukkan bahwa dia tidak sama gradiennya, sehingga dia pasti saling berpotongan. Aku gambar ngaur ya, karena aku oke, jangan ngaur deh gambarnya. Sebenarnya teman-teman, ini aku ingin menggambarkan saja, tapi ini ada rumus cepatnya. Rumus cepatnya nanti ya, terakhir. Oke, untuk garis 2x tambah y, kalau x-nya 0, y-nya 4. Y4 tuh di sinilah. Terus kalau y-nya 0, x-nya 2, x2 di sini. Jadi garis untuk yang pertama itu kayak gini. Ini tadi 2 ya. Garis yang kedua sekarang yang x tambah 2y sama dengan 2. Kalau x-nya 0, y-nya 1. Y1 di sini. Kalau y-nya 0, x-nya 2. Oke. Sret. Ini tadi persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua ya. Di sini 1 tadi. Ingat. Oh, ingat. Kok inget sih? Lihat bahwasanya persamaan garis pertama dan kedua itu mereka berpotongan di titik ini loh. Ini kan titik 2,0 teman-teman. Nah, paham ya? 2,0. Itu cara kalau kita pakai garis, kelihatan, kebetulan, karena angkanya nggak terlalu susah. Kalau pakai hitung-hitungan bisa cek titik potong dari kedua persamaan ya. Titik potong 1 dan 2. Tinggal diginiin teman-teman. Mana tadi persamaanku? Kan ini ya. Nah, maka nilai y-nya sama dengan 4 min 2x. Oke. Nah, ini kita substitusi ke persamaan kedua. X plus 2y sama dengan 2 ya kan. Kita punya, tak tulis di sini ya. Y-nya sama dengan 4 min 2x ya kan. Dari persamaan 1, ini persamaan 1. Maka, ini kita substitusi menjadi 2 kali 4 min 2x untuk nilai y. Maka x tambah ini kali ke dalam, ini 8 min 4x sama dengan 2. Ini kan min 3x ya. Gak apa-apa, 2-nya kita pindah, 8-nya kita pindah ke sana, jadi 2 min 8 min 6 ya teman-teman ya. Sehingga x-nya adalah 2. Tuh kan? Benar. Sesuai ya dengan gambar. Jadi berpotongan di titik x sama dengan 2. Kalau kita substitusi ke sini, y-nya sama dengan 4 min 2 kali 2 sama dengan 0. Oke, ini namanya titik potongnya 2,0. Sama kan? Nah, sekarang ke pertanyaan. Memotong garis yang bisa memotong dua persamaan ini di satu titik berbeda, di dua titik berbeda ya, dua titik berbeda. Tentu saja gambar garis yang akan kita cek itu adalah garis yang dia itu intinya tidak di sinilah titik potongnya. Nah, itu kan dia akan memotong di satu titik, berarti dengan dua garis ini. Kayak gitu teman-teman.
Jadi dia setidaknya harus motongnya kayak gini nih. Jadi ini ada titik yang dipotong sama dia, titik pertama, titik kedua. Atau gambarnya kayak gini. Terserah, yang penting ada 2 titik yang dipotong. Tapi kalau dia gambarnya tiba-tiba kayak gini, itu dia tidak memotong di 2 titik, dia memotong di 1 titik. Nah, sehingga syarat agar garis memotong 2 persamaan garis yang lain di 2 titik itu adalah dia tidak melalui titik potong 2,0. Oke? Jadi syarat pertama sekarang, ini dia rumus cepatnya. Syarat. Tentu teman-teman harus ngecek titik potong ini ya, ini wajib. Pakai cara hitung-hitungan aja, jangan gambar. Jadi tinggal substitusi satu persamaan ke persamaan lain, itu untuk titik potong. Syarat pertama, syarat untuk yang soal ini ya, aku nggak perlu nulis panjang-panjang. Jadi garis itu tidak melalui titik potong 2 garis yang lain. Oke. Nah, yang kedua, gradien garis. Jadi M garis tersebut tidak sama dengan M garis yang lain. Karena kalau gradiennya sama kan dia tidak akan bisa berpotongan nih, tadi nih syaratnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kalau salah satu syarat ini salah satu syarat terpenuhi, terutama yang ini ya, dia gradiennya udah nggak sama. Coba kita cek dia melalui titik potong itu apa enggak. Caranya gampang, kita kan sudah punya nih titik potongnya 2,0. Langsung kita merem, lihat opsi. Apakah kalau kita substitusi X-nya 2, Y-nya adalah 0. Nah, kalau dia sama berarti dia melalui titik potong itu. Aku hitung satu aja deh. Kan Y sama dengan min X tambah 5. Terus kita lihat nih, titik potongnya kedua garis yang di soal. Itu kan 2,0. Berarti ini 2 sama dengan kebalik ya. 0, Y-nya kan 0, X-nya min 2 tambah 5. 3 tidak sama dengan 0. Oke, berarti ini dia tidak melalui titik potong itu. Ini benar. Jadi dia tidak melalui titik potong 2,0 karena tidak sama. Kayak gitu teman-teman. Ini benar ini. Apalagi gradiennya min 1 ya, tidak sama. Sehingga dia pasti berpotongan. Jadi kita harus cek gradien dan titik potongnya. Kemudian yang kedua. Untuk yang 2 ini kita merem aja ya. Kalau X-nya 2, Y-nya 0. Ini kan kalau kita masukkan 2. 2 min 2, 0. Nah, ini berarti melalui titik potong itu. Ini salah. Jadi kalau melalui titik potong itu artinya adalah kalau kita substitusi nilai titik potong itu sama nilainya dia. Dia juga memenuhi titik potong tersebut. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga jelas gradiennya 3 nggak sama ya. Jadi ini harus kita cek nih. Ini tadi kan gradiennya 1. Nggak sama ya. Gradien yang kita punya tadi berapa aja sih sebenarnya? Mana ya tadi ya? Ini ya. Min 2 sama min setengah ya. Gradiennya nggak sama tapi dia melalui titik potong itu. Gradiennya tidak sama. Terus kita cek sekarang. Untuk X-nya 2. Ini 3 kali 2, 6. 6 kurang 1, 5. Y-nya 2 kan, 2 tidak sama dengan 5 kan, 2 tidak sama dengan 5. Ini tadi hasilnya adalah 5. Sehingga ini benar teman-teman. Dia pasti akan memotong 2 garis ini di 2 titik berbeda. Sekarang yang keempat, gradiennya min 2. Gradien min 2 udah jelas sama ya. Jadi dia garisnya sejajar nih, nggak bisa kita cek, ini udah salah. Jadi yang benar adalah 1 dan 3 teman-teman. Gampang kan? Ya, semoga nanti aku bisa segera menyusun materi persamaan garis. Nah, sekian dulu teman-teman video pembahasan kali ini. Dan gimana teman-teman, seru kan? Seperti yang aku bilang, seru banget ya. Sebenarnya belajar matematika itu seru loh. Jadi kayak seru banget, kayak main game gitu. Ya nggak sih? Menurut aku ya. Dan aku berharap pembahasanku tadi atau penjelasanku tadi itu mudah banget dipahami sama teman-teman gitu ya. Sehingga teman-teman kayak jadi suka sama matematika, bukannya malah nggak suka, kok susah banget ya. Jadi aku kayak lucu banget gitu kadang baca-baca X-nya teman-teman itu ya. Jadi aduh, kenapa PK sama PM tuh susah sekali gitu, padahal sebenarnya ya susah-susah gampang gitu. Oke teman-teman, semangat terus belajar nyiapin UTBK-nya, sukses selalu, sehat selalu, jangan lupa siapin energi yang banyak, karena juga kemarin itu aku baca ya di Twitter juga, di X itu, jadi ada yang sampai belajar tuh sambil diinfus, bayangin ya. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan, banyak-banyak berdoa gitu ya, dirapikan lagi jadwalnya, kayak bikin target harian. Aku latihan, kan ada banyak subbab tuh di UTBK, nah teman-teman bikin target hari ini belajar bab apa dan latihan berapa soal kayak gitu, dan itu harus disiplin. Oke teman-teman, aku mohon maaf jika ada salah-salah kata ya, dan nanti kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, dan soal-soal PK-nya masih banyak, jadi mungkin nanti kedepannya akan bahas PK lagi, nggak tahu ya, kita lihat aja. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.